Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi kita di podcast Esa Unggul Talk nih. Waduh, kita udah tag berapa kali nih gara-gara audio. Semangat. Aduh, ya Allah. Ya, Operatornya ntar kita tambahin gajinya ya. Oke, siap ya Kita Bapak. umrohin. Amin. Tapi uangnya uang sendiri tapi. Itu bukan kita umrohin dong Oh, iya. kayaknya. Nah hari ini itu kita udah ditemenin sama dua cewek dan udah prepare banget dari tadi. Terus dia berbesar hati lagi, kita ulang retake nggak apa-apa ya? Oh. Nggak apa-apa gitu. Padahal tadi bahasannya udah seru banget. Iya, seru banget. Oke deh. Kita bahas berbagai macam hal terkait PR ya, Wit ya. Iya, nah karena hari ini itu kita udah ditemenin sama Kak Haiza dan Kak Niken dari HMJ PR, benar? Betul. Nah, gimana nih? Nggak usah aku tanya kabar lagi ya. Udah baik kabar. Kita Baik, tanya baik, dulu lagi, baik. nggak ada audionya. Trek. Bodoh Di amat bawah yang ini edit. gitu. Biarin aja. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang PR sebelumnya gitu ya. Ya. Kalau sekarang kita mungkin aku pengen ngebahas tentang HMJ-nya kali ya, Cit. Iya. Karena katanya ada PR ambassador juga gitu. Itu termasuk Iya. program HMJ PR kah atau berbeda? Ya. Kalau dari pemilihan PR Ambassador ini program dari HMJ PR setiap Oke. tahunnya. Setiap periodenya itu pasti ada pemilihan PR Ambassador. Yang dimana pesertanya itu mahasiswa baru PR yang masuk ke Esa Unggul. Jadi nanti kita pilih berapa tahap. Yang biasanya tuh setiap tahunnya itu akan dipilih berapa tahap itu sesuai dari kebijakan panitianya. Kalau tahun yang sekarang ini tahapnya itu ada tahap 20 besar, tahap 10 besar, dan masuk ke grand final. Nanti di grand final itu akan kita kerucutkan lagi menjadi 5 besar dan akan terpilih menjadi winner, runner up 1, runner up 2, dan PR ambassador dan PR talented. Ada 5. Oh, ada 5. Iya. Favorit. Oh ya, PR favorit. Ada favoritnya Iya. juga. PR Ada favorit hadiahnya nggak talented. sih? Ada dong Aduh, pastinya. aku boleh ikut nggak? Boleh kalau mahasiswa baru ya. Sayangnya ada umur sih, Wit. Kalau nggak ada Nah, satu. kan gue semester 2. Enggak ada yang itu juga Lah, bukan lah. mahasiswa baru kan. Nah, kalau untuk ambassador PR sendiri, ini tugasnya ada tugas khusus nggak sih? Jika terpilih jadi PR ambassador nanti. Jika terpilih. Gimana Mbak Niken mungkin mau jawab? Tugas khususnya sama kayak ambasador lainnya kali ya. Memperkenalkan PR kepada lingkungan yang lebih luas, kepada fakultas, universitas. Jadi mengimplementasikan ini loh PR gitu. PR tuh punya ambasador loh gitu. Terus biasanya PR ambasador ini ditunjuk menjadi bagian dari acara-acara yang diselenggarakan oleh HMJ PR ataupun fakultas. Iya, kayak gitu, Kak. Kira-kira bentuk kegiatan apa yang membutuhkan si PR ambassador ini? Kira-kira apa nih Aiza? Biasanya kalau misalkan di lingkup PR itu di setiap programnya HMJ itu kita ajak si PR ambassador ini yang dimana tujuannya itu buat lebih menarik audiens aja. Kalau misalkan PR ambassador ini ada gitu di acara ini, dan kalau misalkan di acara fakultas biasanya itu dibutuhkan seperti MC, moderator acara, event apapun gitu. Biasanya fakultas minta PR ambassador untuk ada kayak gitu. Jadi PR ambassador itu lebih kayak beauty pageant gitu ya. Kayak Iya, pemilihan gitu. di ranah prodi PR ini. Ya, berarti cewek cowok juga bisa. Bisa. dong. Pemenangnya Kenapa cewek Bapak cowok mau bisa. ikut? Enggak loh. Oh enggak. Kalau misalnya PR ambassador sendiri itu misalnya boleh nggak sih dipanggil sama program studi lain untuk jadi minta tolong dong jadi MC di acara broadcasting Seminar misalnya, misalnya. atau seminar nasional yang diselenggarakan kampus. Kira-kira kalau PR ambassador tuh diperbolehkan nggak sih, atau khusus untuk program Prodi studi PR aja PR. atau gimana? Oke. Kalau itu bisa banget karena kita ngebantu si PR ambassador ini juga untuk berkembang lebih luas lagi kayak gitu. Dan juga si PR ambassador ini membawa nama prodi PR dan Fakultas Ilmu Komunikasi kayak gitu ke ranah yang lebih luas di luar fakultas, mungkin bisa juga di luar universitas kayak gitu. Oke. Sebelumnya udah ada atau belum nih, atau baru mau digaungkan? Kalau
sebelumnya udah ada Kak yang tuh PR Ambassador tahun 2017 Kak Yulia. Kak Yulia. Itu dia udah sering banget jadi MC di ranah universitas ini. Mulai dari MC PKKMB, terus MC Kondangan enggak ya? itu lebih ke pribadi. Oh, pribadi. Pribadi mungkin Tapi ya. itu juga termasuk PR, Iya. mungkin, Iya. karena harus public speaking juga ya. Terus Iya. kegiatannya apa lagi tuh tadi? Kegiatannya ya itu biasanya kalau misalkan si PR Ambassador ini kalau nggak dia MC jadi tamu di acara narasumber atau lain-lainnya kayak gitu yang berkegiatan yang ranahnya positif lah kayak gitu. Iya, benar. Nah, Berarti kualifikasi PR Ambassador tuh gimana sih, harus bisa public speaking atau harus good looking secara penampilan atau gimana? gimana nih kan? Kualifikasinya yang penting mahasiswa baru PR itu pasti. Terus kita nyari orang yang mau belajar. Oke. Jadi kalau misalkan dia udah bisa public speaking tapi dia nggak mau nih, itu nggak bisa juga kan, karena ada tahap seleksinya juga. Tapi misalkan kayak aku baru mau belajar public speaking, tapi aku berani nih coba ikutan PR Ambassador. Di situ kan nanti kita belajar ya, ada coachingnya juga. Jadi seiring berjalannya waktu tuh nanti kita terbiasa bisa sendiri gitu. Iya, biasanya juga kita ngelihat dari 3B nih Kak. Ada brain, beauty, sama behavior. Kita lihat secara kecerdasannya gimana, secara attitude-nya, dan secara tampilan. Tampilan itu bukan dia ini harus cantik, harus ganteng, tapi gimana caranya dia itu merepresentasikan diri dia dengan baik kayak gitu. Berarti nggak harus Good looking, good looking gitu. Iya. Minder duluan gitu. Nggak ada. Terus nggak nggak bisa ada. public speaking juga nanti kan bakal diajarin, yang penting mau ya. Iya, dan berinisiatif. kemauan itu paling Iya, penting kayak betul. gitu. Berarti benar-benar yang boleh ikut ke PR Ambassador ini yang mungkin dari nol pun boleh ikut. Boleh gitu ya. banget. Karena dari SMA ke mahasiswa baru lagi memang mungkin belum ada ilmunya sama sekali, tapi yang penting itu ada kemauannya dulu kan. Iya, ya. ada kemauan dan rasa ingin tahu yang sangat besar lah kayak gitu. Oke, itu masa jabatannya berapa tahun sih kok PR Ambassador? Satu tahun Kak, 1 tahun masa jabatan, jabatannya habis ketika ada pemilihan baru lagi kayak gitu. Oke, nah kalau yang terbaru sekarang udah ada pemilihan atau belum nih? Sekarang masih tahap proses pemilihan, kita udah kemarin ada rangkaian acaranya, ada PR Coaching 1, PR Coaching 2, dan nanti ada tahap Grand Final yang kebetulan di minggu depan baru kita selenggarakan finalnya. Itu kayak gitu. offline apa online jadinya kalau Kebetulan online, karena Online. kita tidak ada perizinan offline kayak gitu. biasanya kan kalau PR Ambassador pemilihannya di auditorium ya? Di Iya. ballroom. Terakhir tuh yang 2019 ya? Iya, terakhir Nah, 2019. yang pemenangnya Alwi ya? Bukan, Bukan ya? Rizky Januardo. Oh iya iya iya. Iya. Itu siapa Pak? Siapanya Bapak? Nggak Hah? Bisa-bisanya Bapak Enggak, menyebut- sering ngetek-ngetek gitu di akun Esa Unggul. Wah, anak Oh, Bapak Vkom. adminnya? Iya, dia Enggak. PR juga sih, Siapa yang cukup adminnya? aktif. gitu. Jangan ngelempar tanggung jawab dong. Liatin Esa Unggul. Anda bisa aja yang melemparkan Iya, ya. iya. Oke. Nah, kalau misalnya PR Ambassador sendiri tadi kan masa tugasnya kurang lebih 1 tahun kali lah ya. Iya. Nah, itu boleh langsung ikut ke HMJ atau otomatis masuk ke pengurusan HMJ PR? Oke, ini kan jawab. Kalau untuk PR Ambassador itu emang kita haruskan untuk masuk ke HMJ. Oh, diharuskan. Oke. Iya. Jadi sebelum pemilihan kita juga udah ngasih tahu nih, kalau misalkan nanti kamu terpilih jadi PR Ambassador, kamu harus ikut masuk ke dalam HMJ PR, bersedia atau tidak. Nah, Kalau dia nggak mau gimana? Dipaksa? Enggak, kita sebelumnya tuh juga ngasih tahu gitu, ngasih info. Jadi kalau misalkan nanti kalian terpilih menjadi PR Ambassador, entah itu runner up, winnernya, atau PR talented dan favorit, itu bersedia untuk mengikuti rangkaian acara di HMJ PR. Dan di tahun berikutnya kalian juga harus bersedia menjadi pengurus dari HMJ PR kayak Oh, gitu. berarti- Dalam bentuk tanggung jawab udah kita berikan title si PR Ambassador Berarti ini. Heiza juga pernah ikut PR Ambassador gitu? Pernah. Kayaknya Kan udah pernah kayaknya menjadi nih mahasiswa teman-teman baru. si Cid. Iya nggak sih? Kalau kan kan juga kali. kenapa aku tuh waktu itu berhenti di berapa ya, top berapa gitu. Aku juga nggak winner sih. nggak winner. Berhenti di top 14 yang itu. Nggak tuh. winnernya aja gini ya gitu. Bayangin yang winner. Ini dibentuk. Ini benar-benar lu kalau ngobrol sama orang-orang PR yang kayak gini. Iya, public speakingnya bagus, enak didengar.
bikin kita pengen betah gitu berlama-lama. Kalau kita sih nggak ada betah-betahnya masih dengar ya. Pada kesel Iya, denger gitu. cepetan selesai gitu. Kalau ngobrol sama orang-orang PR tuh emang beda, Cit, gitu. Jadi lo kalau misalnya ngobrol sama orang-orang PR itu kayak bahasanya benar-benar tertata, orangnya Good looking, looking. enak dilihat. Benar, walaupun misalnya kalau kata orang ini nggak cantik tapi dia rapih. Misalnya Terus pembawaannya enak. auranya enak gitu Iya, dilihatnya. aura apa nih? Aura Aura. tarikan orang untuk mendengarkan. Oh iya. Nggak pernah sih. Ya gitu maksudnya enak gitu. Dan kalau di PR sendiri itu diajarin atau memang seiring berjalannya waktu kebentuk sendiri? Memang kebentuk sendiri gitu. Ya kalau di PR itu emang kan PR ini nantinya akan menjadi wajah dari perusahaan, wajah dari instansi. Misalkan kalau dia emang benar-benar jadi praktisi PR, ya jadi kita udah diajarin nih sama pengajar-pengajar kita, sama dosen-dosen PR yang ada di Vkom Esa Unggul. Kalau misalkan kamu ini harus menjadi tampilan yang terbaik kayak gitu, mulai dari public speakingnya, mulai dari tampilan cara berpakaiannya, cara kalian berjalan pun kita dikasih tahu kamu nggak boleh kayak jalan yang kayak gitu, itu melambangkan kamu ini tidak profesional kayak gitu. Kalau jalan yang nggak benar, ya masa kayak gitu gimana sih? Yang jalan pecicilan mungkin ya. Iya kayak gitu, biar lebih terlihat profesional dan kamu ini siap gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara tentang berjalannya saja terus sudah dibentuk gitu, kira-kira ini ke bawah nggak sih ke kehidupan sehari-hari? Atau misalnya ada orang misalnya kayak si A memang gaya bergaulnya ya pecicilan misalnya, tapi pada saat menjadi seorang PR dia memang membawa gue harus PR yang baik gitu. Itu memang ada yang benar-benar ke bawah, kebentuk, atau memang udah profesionalitas aja kadang-kadang antara bekerja dengan kehidupan sehari. Kalau menurut Haiza sendiri atau Niken gimana? Kalau dari aku pribadi itu karena sering kan sebelum pandemi kan di kampus gitu, di kampus terus, jadi setelah keluar di kampus pun terbawa gitu. Dari bicara mungkin yang tadinya ngasal-ngasalan sekarang jadi lebih rapi gitu. Anjir Iya. masih ada nggak sih? Apa sih Bu? Kalau bukan orang bilang di sono gitu ya. Anak Bekasi Kalau anak PR kadang-kadang terbawa ya. Iya, jadi lebih bisa tertata gitu ya. lebih bisa menempatkan diri juga gitu. mungkin. Kalau misalkan kita lagi di sini ya kita harus kayak gimana. Kalau misalkan di rumah mungkin kayak gimana. Tapi bener apa kata Niken, kita juga terbawa gitu. Jadi kita juga membentuk personal branding yang baik, entah itu di dunia nyata dan di dunia sosial media kayak gitu. Itu juga kebawa jadinya nggak boleh nih kayak gini kita di sosial media nggak baik gitu. Kita bakal ada recordnya juga nih kalau misalnya ngelamar sebagai PR di sebuah perusahaan, nanti perusahaan itu bakal ngecek apa iya nih di media sosialnya mencerminkan seorang PR atau tidak. Iya, itu seperti itu. Bagian terpenting juga, apalagi di sosial media yang lihat tuh nggak cuman sekitar kita doang, tapi seluruh dunia itu bisa ngeakses kan. Makanya penting banget sekarang mah harus ngejaga sosial media kita, konten-kontennya positif gitu. Iya betul. Karena kan nanti kalau orang ngelamar kerja sekarang tuh pasti dia medsosnya juga dilihat pasti. Iya. Pernah nggak sih ngebaca berita yang dia lolos seleksi, tapi pada saat seleksi wawancara ditanya Instagram lu apa gitu kan, pas dicek padahal dia lolos nilai bagus, pas dilihat tahap pengecekan Instagram dia nggak lolos, cuman karena dia tidak beretika baik di media sosial. Padahal mungkin kalau kita pikir apa sih media sosial, ya udah gitu, ternyata itu penting juga. Iya gitu. penting. Nah kalau di dunia PR juga sekarang benar. Iya banget. Di medsos gitu kan. Kalau dulu mungkin dunia PR tuh sebatas media online, cetak gitu ya, TV. Kalau sekarang udah di YouTube juga, di Instagram juga, TikTok juga. Iya benar. Orang klarifikasi di mana? Di Deddy Kobuzer. Sekarang di podcast Esa Unggul. Iya benar. Jadi semuanya itu klarifikasi juga termasuk
PR. Iya. Secara nggak langsung ya gitu. Nah kalau misalnya kita bicara tentang klarifikasi tadi, itu kan artinya ada kecakapan dalam berpublic speaking gitu ya nggak sih? Betul. Nah kalau kalian sendiri ada nggak sih mata kuliah yang khusus mempelajari tentang public speaking? Kalau mata kuliah khusus buat public speaking itu kalau yang tuh di angkatan aku Meniken itu dapatnya speech presentation skill. Itu secara teorinya kita belajar bagaimana caranya presentasi yang baik, speech yang baik. Tapi kalau secara praktiknya kita ini berjalan di HMJ ini. Di HMJ, ya cara public speakingnya itu yang lebih kerasa secara praktisnya itu di HMJ. Karena kan di HMJ kan kita kalau mau buat acara nanti MC-nya siapa? Oke, ya, acara ini kamu ya, acara besoknya kamu. Biar besoknya tuh, biar maksudnya semuanya terbiasa dan kebagian semuanya rata belajar gitu. Tapi kalau acara-acara anak PR berarti pada berebutan kali ya jadi MC ya? Ih gue aja nih yang jadi MC atau enggak? Iya, tapi itu benar. Jadi misalkan Itu bener kita banget udah Kak. punya acara kayak kemarin contohnya PR coaching 1. PR coaching 1 tuh anggotanya tuh langsung pada nanya, Kak ini siapa yang mau jadi MC-nya? Kalau nggak ada, gue aja gitu. Iya, kayak gitu. Jadi Kalau kita di PR kayak gitu. bingung sendiri nih. Jiwa belajar. Iya, kalau gue mah udah Semangat belajar banget emang. Lu aja gitu ya. pada rebutan ya. Oh, mantap. Iya, kita juga dibentuk buat jangan tunjuk-tunjukkan orang tapi menunjukkan diri gitu. Ini nih yang bagus kalau masuknya ke gue aja HMJ, gitu. benar. Iya, betul. Karena sebenarnya betul loh kalau ada orang-orang kan mungkin ada beberapa mahasiswa itu mungkin balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Maksudnya kayak kalau mau mengembangkan diri tidak hanya di kelas aja, Akademik aja. di akademik aja. Sedangkan sebenarnya kalau kayak HMJ PR sendiri teori boleh di dalam kelas, praktek langsung Di dong. organisasi. Praktek langsung, Organisasi. iya. Keren soalnya. Iya. Jadi di samping mempelajari teorinya, prakteknya di HMJ ini kan keren. Nanti bisa jadi MC yang handal gitu. Iya benar-benar yang profesional gitu ya. Mungkin tidak hanya menjadi, mungkin kalau bicara tentang MC gitu ya, kalau jadi MC gak hanya MC formal, mungkin informal juga bisa. Iya, Itu bisa. membutuhkan kecakapan Betul. public speaking. MC loh. sunatan, kondangan. Iya, kenapa yang sama harus sunatan siapa? Enggak kan? Siapa tahu. Iya benar-benar. Terus selama ini kalau di public public PR. relation ya, PR itu pelajaran yang paling kalian minati itu apa aja? Kalau dari paling Haiza sendiri, suka banget gitu misalnya. suka banget. Apa ya? Semuanya suka sih kayaknya. Asik. Tapi yang lebih suka banget apa ya? Semuanya suka sih karena emang minatnya dari emang awal udah gitu ya. kayak tertanam di jiwa. Asik. Pokoknya PR gitu sih. Karena emang udah diarahkan gitu sama kakak aku. Kamu ini jalannya nanti di PR. Jadi kamu tekun ya nanti kayak gitu. Oh iya, bener juga. Entah itu di dalam akademis, di non akademis, aku nih ternyata emang udah ranahnya ke PR kayak gitu, entah itu di Suka dalam ngomong. kelas, iya, entah ya. itu di HMJ kayak gitu, jadinya enjoy banget gitu sama kuliahnya. Oh, inilah contoh-contoh Ya, salah kuliah. jurusan. Bener. Jadi kalau misalnya mau milih jurusan, usahakan yang Iya. sesuai. Iya, cari tahu Dari dulu. dari interview kita baru ini yang nggak salah jurusan. Iya. Ada yang salah ya. Emang sebelumnya ada yang salah ya? Banyak banget. Oh Saya ya. nggak mau masuk ke statistika, soalnya nggak mau ketemu matematika bla bla. Katanya Ketemu. Semua itu ada angka-angka itu ada. Iya, tapi yang jelas harus happy Happy dulu. dulu. Harus Enjoy dulu. happy. Kalau ini kan gimana kan? Merasa salah jurusan Enggak, atau tidak? sejauh ini belum. Enggak ya? Enggak Oh, akan belum. sih, enggak akan kayak Enggak akan. Udah semester akhir soalnya. Tanggung lah, bentar lagi kawin. Nikah maksudnya. Gimana Cid? Nikah. Oke, berarti ini kan juga nggak ngerasa salah enggak ya? salah jurusan. Emang dulu awalnya dari mana nih kan? Kalau aku dulu kan pariwisata di SMK, terus bingung nih abis dari pariwisata mau gimana nih. Kalau orang tua nyaraninnya lanjut pariwisata aja, tapi jujur bosen Kak. Jadi iya bosen banget. Terus akhirnya aku konsultasi sama guru BK waktu sekolah. Kata guru BK, kamu bisa nih masuk PR gitu. Kamu udah punya basic dari public speakingnya udah ada. Pokoknya basic PR-nya tuh udah ada gitu lah, karena dulu pas sekolah juga ada pelajaran PR-nya juga gitu. Jadi Akhirnya tinggal ditekuni iya gitu waktu ya. masuk ke sini, oh iya benar nih nggak salah jurusan gitu. Oke, ini dua orang yang tidak merasa salah Iya. jurusan. Karena dosen kita juga
ngebawa kita buat tetap enjoy kuliah gitu, enggak yang ngebosenin kayak gimana gitu. Karena dosen-dosen di PR, di Vkom emang itu ngebawa kita buat pola pikir kita tuh enggak kok, kamu nggak salah jurusan, udah kamu bener di sini kayak gitu. Valid. Ini yang gue rasain waktu gue kuliah dulu. Jadi gue kayak orang tuh kan, gue ngeliat teman-teman gue kayak yang aduh tertekan gitu kuliah. Apalagi jurusan-jurusan yang benar-benar sulit gitu. Kalau gue enggak, mata kuliahnya enak. Iya, aman-aman. Hayu gitu. Mungkin yang paling sulit selama gue kuliah paling kalau misalnya metode-metode yang memang harus di luar ranahnya kita gitu kan. Tapi sejauh ini so far enak. Kerja enak. Banyak pilihannya. Banyak pilihannya. Contohnya Pak, kayak jodoh ya, banyak pilihannya. Iya, banyak pilihannya. Berarti emang enak kalau jadi kuliah di public relation ya. Jadi selain teori di kelas, kita juga bisa mempraktekkan langsung gitu ya. Kayak tadi banyak yang kalau misalnya acara banyak yang minta jadi MC. Nah, itu kan salah satu ini ya, apa namanya? Keunggulan skill yang non akademis kan. Yang nggak semua orang bisa. Iya. Gitu. Benar kan? Nggak seorang bisa dan mau benar-benar. Karena banyak mungkin orang udah grogi, belum apa-apa udah grogi gitu. Iya. Terus kalau lagi menurut kalian kan mahasiswa PR nih, kalau menurut kalian public speaking yang bagus tuh gimana tuh? Misalnya sebelum kita presentasi ataupun sebelum kita maju di depan gitu. Itu ada prepare apa sih gitu? Atau pas kita di depan tuh kita nganggap penonton tuh kayak nggak ada apa gimana gitu? Kalau itu kalau itu biasanya tergantung dirinya dia itu ngebawanya gimana gitu kan. Yang penting jadi diri sendiri, nggak ngikut-ngikut sama orang lain, percaya diri, fokus sama teori yang akan disampaikan, fokus apa yang ingin dibawakan. Bismillah, semoga lancar kayak gitu sih. Nggak ada yang gimana gitu. Treatment khusus nggak gimana. Yang penting jadi diri sendiri aja sih. Kalau dulu biasanya kalau misalnya sebelum tampil harus tarik napas dulu. Kayak gitu. Nanti sesak nafas Pak. Katanya sih gitu, tapi pasti biasa aja kayaknya, nggak berpengaruh banyak. Gitu. Mungkin ada lah beberapa persennya. Tergantung orang. Setiap orang punya tekanan dalam diri beda-beda gitu ya. Betul. Kadang kalau orang kalau misalnya ada orang yang mau maju ke depan atau presentasi saking groginya ada yang muntah kan ada teman gue ada yang mau buang air tiba-tiba. Kalau buang air sering gue dengar, tapi kalau yang muntah jarang, kayaknya bapak. Iya sih. Ngaku juga ya. Gak kerasa nih udah 20 menit. Iya, betul banget. Akhirnya ya. Udah tag aduh. Udah 20 menit kita ngobrol-ngobrol seru. Yang pastinya banyak banget yang mau aku tanyain, cuman waktunya hanya 20 menit. Mungkin next bakal kita undang lagi 40 menit jadinya. Boleh. 40 menit benar. Mungkin nanti kita undang-undang lagi buat ngobrol seru. Kan ini yang termasuk yang seseru. Iya. Jadi nggak kerasa ya waktunya. Udah ditemenin yang cantik-cantik, yang fresh-fresh, bahasannya juga menarik gitu. Mungkin nanti akan kita undang lagi di season selanjutnya. Dan siapa tahu ini calon-calon host yang baru podcast Esa Unggul ya. Baru ya. Boleh. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang juga pengen jadi host, boleh langsung aja hubungin kita di DM Instagram kita. Hubungin Kak Wita dan Kak Rashid. Dan thank you dan banget Kak buat Edo, kalian. ada tuh Kak Edo namanya. Edo siapa gitu? Oh iya. Anak Vkom. Ada Edo, ada Ojai, ada Eki, ada itulah mereka semua admin-admin Esa Unggul ya. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin kita di sore hari ini. Jangan lupa dengerin kita juga di podcastnya kita di Spotify, di IGTV kita, dan di YouTube channel kita. Dan thank you dan jangan lupa Wit ini. Oh iya. Katanya ada PR Ambassador, ada kegiatan-kegiatan lain gimana nih? Oke, jangan lupa follow Instagram kita di HMJ PR Eskul karena banyak kegiatan yang seru-seru. Oke, tuh nanti akan dijawab langsung oleh Kak Haiza dan langsung aja Instagramnya ya. Kalau Kak Haiza udah punya cowok. Iya. Karena sih bener-bener ya. Bener-bener jadi bintang tamu. Oke deh, oke. Thank you banget buat kalian semua.